Itu 3 poin yang penting yang menjadi penilaian. Baik, bagi rekan-rekan yang lain mungkin ada pertanyaan. Pak Dedi, sudah saya share itu tadi untuk apa itu dari BKD maupun dari Dikbud, nanti tolong di-share ke Siap. teman-teman juga. Nanti saya share ke grup P3K. Sedikit saya sampaikan Pak Zainal bahwa kami berharap untuk hari Minggu teman-teman yang 14 orang yang P3 itu semuanya kumpul di sekolah, bajunya yang putih hitam, silahkan siapkan dokumennya, semuanya antri nunggu panggilan. Nanti masuk ruang kepala sekolah itu dipanggil satu persatu, itu nanti ada Pak Zainal, ada saya, dan juga insya Allah ada Pak Pengawas juga. Eh, Gimana? Seperti itu Pak Zainal? ya. Ya, oke. Oke, baik. Ayo. Mungkin dari rekan-rekan sudah jelas. Jadi untuk kegiatan selanjutnya, saya coba akan mempresentasi penerapan atau implementasi budaya positif di sekolah kita. Jadi kenapa saya eh, menggunakan kesempatan ini, karena ini juga berkaitan dengan pedagogik teman-teman juga, karena dalam orientasi ini kan kemampuan pedagogik juga kita menjadi penilaian. Nanti siapa tahu nanti Bapak Pengawas Pak Jiani juga menyinggung hal ini, kita juga sudah ada gambaran untuk bisa memberi respon nanti tentang apa yang menjadi orientasi sekarang ini. Jadi izinkan saya share screen dulu. Oke, silakan. Baik, rekan-rekan semua, jadi implementasi budaya positif SMKN 1 Alas. Jadi ini bagian dari tugas saya untuk sebagai calon guru penggerak angkatan ke-6, dan mudah-mudahan ini juga menjadi tambahan kemampuan dari teman-teman untuk eh, memahami tentang pedagogik yang sekarang orientasi pendidikan sudah bergeser dari paradigma lama, yaitu teacher centered learning, ya, dimana kita sebagai guru sebagai pusat dari segala informasi yang diterima sama anak-anak atau peserta didik kita, ke student centered learning. Jadi di sini kita berpusat pada siswa. Jadi di mana siswa menjadikan pusat dari kegiatan pembelajaran. Jadi istilah di guru penggerak itu adalah kita menghamba kepada siswa. Jadi kalau didengar atau dipahami sepintas, wah ini kok begini modelnya ya, menghamba kepada siswa. Seolah-olah guru itu derajatnya lebih rendah daripada siswa. Tapi itulah paradigma baru di mana kita harus melayani siswa sepenuh hati. Jadi yang berlatar karakternya berbeda-beda, yang begitu macam, kita sebagai guru harus bisa menghadapi dengan bermacam karakter tersebut. Di sini ada beberapa pertanyaan pemantik ya. Satu, ini berkaitan dengan penerapan budaya positif. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Dua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Tiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi ini beberapa pertanyaan pemantik ya, yang bisa rekan-rekan semua atau rekan-rekan guru SMK Alas bisa memahami atau menghayati tentang budaya positif ini. Ya, jadi di budaya positif ini terdiri dari satu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Tiga, keyakinan kelas.
4 kebutuhan dasar manusia dunia berkualitas, 5 restitusi, 5 posisi kontrol, dan 6 restitusi atau segitiga restitusi. Ini adalah teori-teori yang harusnya dikuasai kita sebagai guru, bukan saja saya sebagai guru penggerak, dan ini juga harus dikuasai oleh guru-guru sekarang yang sekarang disebut dengan guru abad 21. Jadi nilai-nilai positif ini kalaupun saya jelaskan ini mungkin ini tidak akan selesai untuk satu malam ini, butuh waktu yang pertemuan selanjutnya untuk bisa kita memahami tentang budaya positif seperti ini. Terus kebutuhan dasar manusia. Jadi dalam perilaku anak-anak ini tidak terlepas dari 5 kebutuhan dasar. Jadi itu yang menyebabkan berbagai macam perilaku yang kita hadapi terhadap anak-anak tersebut. Jadi di sini kita harus memahami. Jadi kita sudah biasa mendapatkan anak-anak yang bermasalah dan segala macam. Itu sebenarnya kalau menurut teori itu seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan, power. Dan ini sangat terkait sekali dengan perilaku anak-anak kita. Misalnya anak kita banyak yang malas sekolah, atau misalnya tidak sampai sekolah dan segala macam. Ini sangat terkait kalau diurut-urut karena ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Nah, dan ini menjadi tugas kita, kira-kira apa yang menjadi penyebab mereka seperti itu. Ambil contoh, mungkin saja kebutuhan dasarnya akan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Misalnya orang tua mereka jauh di mencari pekerjaan, menjadi TKW dan segala macam, sehingga rasa kasih sayang yang menjadi kebutuhan mereka itu tidak terpenuhi, sehingga inilah yang menyebabkan mereka mencari perhatian atau mencari apa supaya mereka menarik perhatian guru atau apa dengan cara-cara yang tidak benar, misalnya jarang masuk sekolah atau berangkat sekolah tapi tidak sampai sekolah dan sebagainya macam. Dan ini berkaitan dengan kebutuhan dasar mereka. Dan ini harus kita pahami dan harus betul-betul kita sebagai guru betul-betul untuk mencari kira-kira apa yang menjadi kebutuhan mereka. Misalnya anak-anak ini sering berkelahi dan segala macam di sekolah, dan kita sering lihat seperti itu mereka berkelahi. Di sini kan kemampuan kita untuk mencari kira-kira apa kebutuhan dasar mereka sehingga menyebabkan mereka seperti itu. Nah, bisa saja karena mereka ingin berkuasa atau ingin merasa dianggap paling mempunyai peran di kelas tersebut dan sebagainya macam. Inilah yang menyebabkan mereka mempunyai sifat dominan atau menguasai teman-teman yang lain. Nah, ini juga perlu dicermati dan dicari kira-kira apa akar permasalahan yang mereka hadapi. Jadi sebenarnya secara alamiah semua itu dengan satu tujuan adalah untuk bertahan hidup. Jadi kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan dan penguasaan. Kalau semua beberapa kebutuhan dasar mereka peserta didik kita terpenuhi, maka kemungkinan mereka tidak akan
melakukan hal-hal yang mungkin tidak begitu baik menurut penilaian kita. Jadi disinilah nanti peran kita sebagai guru untuk kira-kira mencari akar permasalahan dari mengapa mereka menjadi seperti itu. Kemungkinan karena kebutuhan dasar mereka masih belum terpenuhi, sehingga mereka mencari kegiatan lain yang untuk memenuhi kebutuhan dasar itu dengan cara yang tidak benar, seperti itu. Ya, kebutuhan dasar itu seperti tadi saya jelaskan akan bermuara kepada kegiatan untuk bertahan hidup atau survival, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Jadi bisa saja karena kebutuhan pokok mereka tidak terpenuhi sehingga mereka harus bekerja di luar untuk memenuhi kebutuhan mereka, sehingga kegiatan pokok mereka ke sekolah itu menjadi terabaikan karena ada kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi, dan mereka harus mencari dulu kebutuhan tersebut, baru setelah kebutuhan tersebut terpenuhi mungkin dia bisa memikirkan untuk pergi ke sekolah, mungkin seperti itu. Kasih sayang dan rasa diterima, ini juga menjadi alasan untuk perilaku anak-anak kita yang tidak baik karena kurangnya kasih sayang dan rasa diterima. Ini bisa saja faktornya bersumber dari keluarga atau dari rumah, atau bisa saja sumbernya dari kita sebagai guru, karena bisa saja kita kurang kasih sayang terhadap murid-murid kita sehingga mereka memiliki perilaku yang tidak baik. Penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, ini biasanya yang sering terjadi di kita di SMK 1 Alas, karena kebutuhan mereka ingin diakui atau ingin merasa diakui oleh teman-teman lain, merasa hebat dan segala macam. Karena kebutuhan atau kebutuhan untuk penguasaan atau berkuasa itu sangat dominan di diri anak tersebut, sehingga timbullah perilaku-perilaku yang tidak baik seperti kecenderungan untuk berkelahi dan segala macam, walaupun tidak ada masalah yang sebenarnya berat yang menyebabkan perkelahian, tapi karena kebutuhan tersebut ingin diakui tentang atau ingin menguasai suatu kelompok dan segala macam, maka timbullah perilaku seperti itu. Kebutuhan kebebasan, terus kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Jadi seperti kebiasaan anak-anak kita merokok dan segala macam, ya mungkin karena mereka kebutuhan mereka akan kesenangan dan segala macam yang tidak bisa didapat di rumah atau di sekolah, ya mereka alihkan dengan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan sekolah. Terus sebagai pendidik kita biasanya ada posisi kontrol dalam menangani siswa, dan ini mungkin butuh komitmen kita untuk memahami 5 posisi kontrol ini. Yang pertama, kita cenderung sebagai apa guru dalam menghadapi permasalahan siswa. Di sini ada beberapa kategori, yaitu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, dan 5 sebagai manajer. Jadi inilah sifat atau sifat kontrol kita yang selama ini, termasuk saya juga selama ini memposisikan diri itu di urutan pertama atau kedua, jarang sekali sebagai 3 atau 4. Yang paling ideal itu adalah posisi manajer, karena ini posisi 1 dan 2 ini sebenarnya sudah harus ditinggalkan menurut paradigma baru, walaupun
dalam penerapannya kita sangat masih juga membutuhkan posisi kontrol sebagai penghukum seperti ini, karena tingkat dari kenakalan anak-anak itu sudah ada yang melampaui batas. Ya mau tidak mau kita memposisikan diri sebagai penghukum, walaupun posisi ini sebenarnya sudah harus ditinggalkan. Dan ini juga saya sering berdebat dengan instruktur dan segala macam, karena kita sebagai sekolah yang menganut sistem kemiliteran, bagaimana kalau posisi ini dilarang atau tidak diterapkan, atau tidak di apa jadinya sekolah-sekolah yang menerapkan sistem semi militer dan seperti itu. Dan ini masih mempertanyakan bahwa yang paling dianjurkan adalah kita sudah merubah dari pola-pola kontrol yang lama menuju ke pola menjadi manajer. Jadi bagaimana ciri-cirinya nanti akan kita bahas juga satu persatu secara sekilas. Ini ciri-ciri guru sebagai penghukum, dan itu mungkin juga termasuk ciri-ciri saya selama ini. Satu, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya," atau "Awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai." Ya. Jadi inilah ciri-ciri guru yang mengambil posisi kontrol sebagai penghukum. Jadi mau tidak mau siswa itu harus mematuhi apa yang dikatakan oleh guru, atau mematuhi aturan-aturan yang harus dilakukan. Apabila tidak melakukan, maka dia akan diberi sanksi dan segala macam. Ciri-cirinya adalah penghukum nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk menghardik. Terlambat lagi. Nah, ini biasanya percakapan yang biasanya terjadi antara guru yang mengambil posisi sebagai penghukum. Dan yang posisi kedua, pembuat merasa bersalah. Jadi pembuat rasa bersalah ini mungkin cenderung kepada guru-guru atau ibu-ibu ya. Kadang posisi penghukum kan jarang sekali dilakukan oleh ibu-ibu, mungkin dengan pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu membuat begini?" Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid akan merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, ini posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Terus guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini merupakan hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Di posisi menggunakan hubungan baik dan humor. Nah, ini biasanya ada teman-teman kita yang memposisikan dirinya sebagai teman. Di sini ada sisi positif dan negatifnya. Di mana kadang kalau kita sebagai teman terlalu tidak terkontrol, maka kecenderungan siswa itu tidak menghargai gurunya karena mereka menganggap sebagai teman. Dan itu ada sisi negatif dan ada sisi positifnya. Siswa itu tidak merasa canggung atau sungkan bila berkomunikasi atau bertanya kepada gurunya karena sudah dianggap teman. Dan ini perlu kemampuan guru untuk bisa memposisikan diri. Posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat ini kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi posisi pemantau ini biasanya dia membandingkan
selalu memantau siswa dan segala macam. Apabila siswa melakukan, dia akan mengingatkan bahwa wah, apabila kamu melakukan ini, maka kamu akan mendapatkan hukuman ini dan segala macam. Jadi siswa itu selalu diawasi pada posisi kontrol sebagai pemantau. Dan posisi yang paling dianjurkan untuk diterapkan adalah sebagai posisi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid dan bertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi ini selaras dengan paradigma baru di mana siswa atau murid menjadi pusat dari segala kegiatan pembelajaran, atau disebut dengan student center learning, atau dalam bahasa lainnya adalah kita menghamba kepada siswa, di mana segala kebutuhan siswa diupayakan terpenuhi supaya mereka memiliki sifat-sifat yang baik. Dan dalam penanganannya mungkin ada beberapa teori yang bisa kita gunakan, dan ini mungkin akan saya share di grup supaya bisa menjadi bahan bagi teman-teman untuk melakukan penanganan terhadap beberapa perilaku siswa yang selama ini kita lakukan. Ada namanya segitiga restitusi, di mana dalam menangani siswa kita menggunakan prinsip segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu adalah pertama menstabilkan identitas, dua validasi tindakan yang salah, dan tiga menanyakan keyakinan. Dan ini yang dipakai, dan ini sudah saya buatkan video simulasi tentang penanganan siswa menggunakan teori segitiga restitusi. Dan materi-materi lain yang mendukung kita sebagai guru menguasai kemampuan pedagogik menggunakan paradigma baru. Jadi mudah-mudahan dari pemaparan sekilas ini bisa ada bekal bagi kawan-kawan apabila nantinya pengawas atau masuk ke ranah pedagogik, di mana dilakukan wawancara atau tanya jawab mengenai kemampuan pemahaman kita, terutama yang berkaitan dengan paradigma baru pendidikan saat ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk materinya akan saya share kembali di grup P3K. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semuanya, mungkin barangkali ada pertanyaan, baik apa yang disampaikan oleh Pak Dedi ataukah mungkin apa yang saya sampaikan tadi. Saya persilakan. Kalau sudah nggak ada pertanyaan ya kita tutup aja Pak Ded. Ya, baik rekan-rekan, mungkin yang perlu ditekankan tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah dan guru senior tadi Pak Zainal Arifin, bahwa apa yang menjadi kewajiban rekan-rekan menghadapi orientasi ini dipenuhi, yaitu berupa perangkat, terus kemampuan untuk menguasai teknis, pedagogis, dan sosial itu harus walaupun nanti pasti kepala sekolah maupun guru senior tidak mungkin memberikan nilai yang tidak baik. Saya yakin Bapak kepala sekolah dan guru senior akan memberikan nilai yang maksimal, tapi itu juga harus didukung oleh
usaha kita untuk memenuhi syarat-syarat yang menjadi kewajiban untuk dipenuhi, karena itu juga hasil dari penilaian dari Bapak Kepala Sekolah dan guru senior serta pengawas nanti akan dievaluasi lagi oleh kalau tidak saya lupa namanya di tingkat selanjutnya. Jadi setelah dievaluasi lagi mungkin baru nanti akan dievaluasi apakah memenuhi syarat atau tidak. Jadi saya harap rekan-rekan dari sekarang apabila memiliki kesulitan dalam penyusunan perangkat, baik itu kumer atau kurtilas, kita bersama-sama untuk saling membantu atau berkolaborasi, istilahnya pada istilah kerennya saat ini melakukan kolaborasi. Karena dengan melakukan kolaborasi maka hal-hal yang berat atau pekerjaan-pekerjaan yang berat akan mudah kita selesaikan atau kita mencari jawabannya. Mungkin itu yang menjadi penekanan. Karena saya lihat beberapa teman-teman ini Bapak Kepala Sekolah agak-agak berat atau agak persiapan administrasi tersebut. Karena itu menjadi PR ini. Walaupun nanti di penilaian kan pasti jawabannya ya baik terbaik, tapi siapa tahu nanti ada pengumpulan portofolio, pengumpulan berkas dan segala macam yang menjadi bukti dari penilaian secara online. Jadi saya yakin tidak mungkin jawaban online tersebut saja yang menjadi penilaian, tapi nanti pasti ada penilaian portofolio atau bukti dari peserta tersebut. Ya, mudah-mudahan dipermudah dan prosesnya tidak serumit atau sengeri yang kita bayangkan. Mudah-mudahan nanti kegiatannya santai dan tidak banyak harus mengumpulkan perangkat. Mungkin itu tambahan dari saya, Pak Ari. Bapak Ibu semuanya, ya yang penting diusahakan, dipersiapkan dengan baik, karena niat Pak Zainal memang ingin membantu Bapak Ibu. Tapi harus Bapak Ibu juga berusaha supaya maksimal, karena penilaian bukan cuma kami berdua, di situ ada pengawas juga. Di atasnya juga ada Dikbud, dan barangkali nanti ada dibutuhkan untuk pengiriman dokumen secara online dan lain sebagainya. Karena ini menyangkut rezeki, ya kan, yang tentu Bapak Ibu tunggu selama bertahun-tahun, usahakan secara maksimal. Kita tidak tahu bahwa memang ada komitmen dari pemerintah 2 tahun lagi akan dituntaskan untuk yang honor-honor ini. Tapi kita nggak tahu tahun depan, karena seperti pola P1, P2, P3, P4 ini, saya masih ingat itu ada kegiatan di Bima. Itu ISO, kalau nggak salah bulan Agustus gitu. Saya tanya langsung ke Kabid GTK, Pak, ini bagaimana teman-teman GTT ini? Saya belum tahu, Pak. Itu jawabannya. Itu Kabid. Artinya apa? Ini semuanya tersentral dari pusat. Ya, tersentral dari pusat, sehingga informasinya ya ini kadang-kadang mendadak dan lain sebagainya. Karena ini menyangkut pengangkatan ini kan larinya ke keuangan ya. Keuangan negara. Nah, itu karena ini bagian dari usaha Bapak Ibu semuanya yang sudah ditunggu bertahun-tahun, jangan lupa usahakan secara maksimal dan jangan lupa berdoa. Semoga apa yang kita harapkan semuanya bisa terwujud dan teman-teman bisa lulus P3K semuanya. Itu aja ya, Pak. Amin. Baik, ya mungkin itu aja. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah kegiatan ini sudah berjalan dari awal sampai akhir ini, meskipun masih banyak nanti yang masih belum jelas. Saya yakin ini masih banyak teman-teman yang masih jelas, karena besok juga kita akan bertemu juga di sekolah. Jadi masih ada beberapa hari waktu kita untuk bisa untuk saling kolaborasi.
Baik, apabila sudah tidak ada pertanyaan, marilah kita tutup kegiatan ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih rekan-rekan semuanya, dan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Pak Senal untuk sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung di Zoom Gimit malam ini.